Ya, oke teman-teman, ya yang tadi sempat saya ceritakan ya, sosok yang saya ingin mengenalkan itu adalah ada di samping kanan saya ini. Beliau adalah Mas Aditya, ya Aditya siapa ini? Aditya Harjanenggar. Ya, jadi namanya Mas Aditya Harjanenggar atau biasa di sini panggil apa? Simpe. Simpe Adit. Simpe Rata Adit. Simpe Adit biasanya. Oke, teman-teman. Jadi tujuan saya hari ini berkunjung ke Dojo Mahameru itu salah satunya saya mau tanya sih, Mas Adit. Ya. Kok bisa dulu itu tiba-tiba kok hobi karate? Oke, tiba-tiba hobi karate. Jadi pada awalnya itu ketika itu saya masih usia 5 tahun. Usia 5 tahun masih TK, Cak Bro. Oke, masih usia 5 tahun Masih TK, ya. iya, masih Oke. TK, usia 5 tahun masih TK. Dan dulu di kampung saya, di kampung Belasan situ, dekatnya Plaza ya. situ. Iya, oke. Itu kampung itu terkenal urakan. Wah, jadi Urakan. bengal-bengal. Iya, bengal-bengal. Bengal-bengal teman-teman ya. Oke, bengal-bengal. Akhirnya mau tidak mau saya terpengaruh dengan lingkungan yang bengal-bengal itu tadi. Semisal akhirnya misuan, jancuk gitu. Akhirnya sering banget ucapin jancuk. Akhirnya sama ayah diikutkan karate. Tujuannya apa itu? Tujuannya mungkin karena supaya nggak nakal. Oh, Supaya nakalnya tersalurkan jadi ikut karate. lebih disiplin. Lebih disiplin. Ayah saya, almarhum ayah saya. Oke. Dimasukkanlah karate barengan dengan kakak saya. Oke. Heeh. Kemudian ternyata sampai sejauh ini ya, apa yang Anda rasakan dan benefit apa yang Anda rasakan dari olahraga karate ini? Oke, selama saya berkarir di karate, mau jadi atlet, jadi pelatih, jadi wasit, bahkan jadi pengurus Korki Kabupaten Jombang, yang saya rasakan adalah apa ya? Kepuasan yang tidak ternilai. Karena Karena tanpa ada paksaan. tanpa ada paksaan. Awalnya dipaksa sama ayah memang. Keren ya, mereka. keren ya. Tapi lama-lama Ya menjadi sebuah kebiasaan. menjadi sebuah dan bisa ini ya, biasa. teman-teman ya, menimbulkan sebuah cinta yang mendalam cinta kepada yang karate. mendalam, menjadi sebuah arti kehidupan ya. Menurut saya kehidupan saya ya karate itu sendiri. Ya, jadi menjadi filosofi, teman-teman. Betul. Jadi yang awalnya itu karena sebuah pergaulan, teman-teman, kemudian paksaan orang tua untuk Mas Adit ini lebih baik. Jadi inti dari karate di sini saya sedikit menangkap ya, saya masih belum tanya banyak nih ya.
Jadi karate ini membentuk pribadi itu menjadi lebih baik dan disiplin ya. Jadi bukan identik dengan sebuah fighting, pertarungan dan yang lain-lain teman-teman. Jadi kemudian selain dari itu Mas Adit, kira-kira apa lagi yang Mas Adit dapatkan dari karate itu Mas Adit? Yang saya dapatkan dari karate selain prestasi ya, kalau prestasi jelas lah. Prestasi, terus saya punya banyak teman, saya punya banyak kenalan. Yang ketiga, yang keempat, saya punya banyak pengalaman tentang bagaimana itu bertanding. Oh, pada suatu keadaannya seperti ini, kondisinya saya harus seperti ini. Oh, keadaan saya lagi ujian juri. Oh, saya harus kondisinya harus seperti ini. Lebih ke planning sih. Kalau kita ikut karate itu, kita mampu memanajemen diri kita sendiri. Oke, manage ya teman-teman. Ya. Jadi istilah mungkin gampangannya kita lebih gampang adaptasi ya. Betul. Karena kedisiplinan yang dibentuk itu menjadikan kita itu pribadi yang istimewa teman-teman. Pasti. Jadi asal tahu aja teman-teman ya, ternyata Mas Adit ini tidak hanya sebagai seorang atlet ya, dia juga sebagai seorang dosen di STKIP PGRI Jombang Prodi Penjas. Oke, jadi Prodi Penjas ya, dengan kecintaannya terhadap karate tersebut bisa membuat Mas Adit itu menjadi seorang figur yang menurut saya ya, karena apa, usia beliau ini masih muda teman-teman. Jadi kita tidak bisa berbicara tentang hasil teman-teman. Saya melihat sebuah perjuangan yang mungkin Mas Adit saat ini lakukan untuk anak muda zaman sekarang ini ya. Jadi sama ya, mungkin sebuah paksaan kepada anak-anak ya untuk menjadi yang lebih disiplin. Jadi selain menjadi seorang pelatih ya, juga menjadi seorang dosen, beliau ini juga pastinya menjadi seorang ayah. Jadi hati-hati, ini Mas Adit sudah punya istri teman. Anak berapa Mas Adit? Iya. Istri saya masih satu, tetap setia dengan satu istri. Ya, Oke. Sekarang baby ada satu lagi, jadi 3. Anak saya 3, cowok, cewek, cowok. Alhamdulillah. Ya, jadi yang penting babynya sehat, anaknya yang kedua juga sehat ya pastinya. Ternyata di sini di tengah kesibukannya Mas Adit lakukan ya, tadi menjadi dosen, menjadi wasit, juga menjadi seorang sinpek, dia juga tidak melakukan tanggung jawab sebagai seorang pastinya ayah ya. Jadi Mas Adit, kira-kira ya, ini kan Mas Adit ini sudah memulai banyak tantangan ya, mulai dari karir sebagai seorang atlet, kemudian menjadi seorang dosen hingga menjadi seorang ayah ya. Saya mau tanya, arti sebuah perjuangan bagi Mas Adit itu apa? Perjuangan kalau buat saya, karena saya pernah di karirnya di karate, perjuangan itu proses bagaimana kita mengoreksi, mendisiplinkan diri, berevaluasi dengan kegiatan kita sehari-hari aja. Mulai dari bangun pagi mau tidur, itu perjuangan kita ngapain aja. Oh, saya bangun pagi nih, mungkin bisa mainan HP, tole-tole, atau mungkin saya ngopi, wasting time, tidak berkegiatan positif. Itu yang mungkin saya nggak ada perjuangan hidupnya tuh. Kalau buat saya sih, perjuangan adalah nilai bagaimana kamu dalam sehari-hari menciptakan atau membuat hal yang positif, dari bangun tidur sampai mau tidur, dari bangun tidur sampai mau tidur. Saya ngapain aja ya kira-kira ya, itu hobi saya. Menurut saya perjuangan kayak begitu. Yang dimaksud tadi sebenarnya yang di ini ya, lebih familiar saya panggil simpek aja ya. Ya, Oke, simpek. Jadi ternyata penjelasan dari simpek itu cukup simpel tapi padat dan jelas ternyata. Jadi kita tidak perlu berangan-angan. Kita bicara tentang sebuah perjuangan itu yang bertaruh. Terus kemudian kita mati-matian berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan. Ternyata menurut simpek ini ya oke ya, sederhana ya. Ternyata
sebuah perjuangan itu apa yang sudah kita lakukan, hal positif apa sehari ya, aja ya. dari bangun tidur sampai tidur kembali. Udah. Kita udah sampai mikir besok ya. Gak usah mikir besok. Jadi besok itu sudah ada harinya teman-teman. Besok sudah ada harinya. Kalau kita bangun tidur sampai mau tidur, besoknya kita pasti ngerti Mas Capri. Oke. Besok kita pasti ngerti tuh, kita mau ngapain? Ya. Mau nambah atau mengurangi? Karena atau sudah rutinitas ya. Betul. Ini hal yang menarik Mas Adit ya. Ini yang Mas Adit sampaikan itu tadi sederhana. Karena saya pribadi ya, menurut saya bahwa hasil itu bukan akhir. Bukan. Ya. Simpai. Jadi kenapa Kak saya bilang seperti itu? Karena hasil itu hanya Tuhan yang menentukan. Batuk. Jadi iya. Kalau perjuangan itu adalah usaha yang manusia lakukan. Ya dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ya, apa aja yang bukan cuma hal yang positif itu apa aja ya. Ya. Kalau bisa dicatat lah. Jadi sederhana. Ya jadi teman-teman, menurut Simpai adalah apa yang kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur kembali. Saya juga menambahkan bagi saya, kesuksesan itu bukan dari hasil teman-teman, ya. Dari apa? Dari proses yang sudah kita lakukan. Sebenarnya hasil itu hadiah, Simpai. Betul, di bonus. Betul. Saya kalau seperti anak-anak itu bonus. Iya, seperti kayak Simpai ini ya. Juara itu bonus. Sebenarnya kan memang ada nih, kalau saya bilang bahwa karate itu olahraga Pak. Betul, iya olahraga. Sebenarnya tujuan utama sebuah olahraga itu kan badan sehat Pak ya. Betul. Ternyata di situ kita sama Tuhan diberikan hadiah teman-teman, yaitu apa? Ya bisa jadi atlet, bisa jadi juara, ya macam-macam. Ya, jadi di sini Simpai ini ya, ini adalah kabar menarik untuk teman-teman yang khusus untuk wilayah Jombang dan sekitarnya teman-teman. Kebetulan Simpai ini juga pendiri dari Aditya Karate School. Ya. Apa itu Aditya Karate School teman-teman? Nanti bisa Simpai Adit jelaskan ya. Jadi nanti sama saya di kolom description akan saya tambahkan supaya bisa dilihat channel-channel yang sudah dibuat Simpai. Jadi mungkin kebetulan masih belum sempat kesini Pak ya. Jadi dia mau ikut tutorial monggo ya. Kalau mau merapat di dojo itu lebih bagus ya. Karena apa? Karena ya semakin banyak orang ini semakin asik Pak ya. Semakin asik. Yang latih juga harus stamina-nya kuat. Enggak hanya Sampai atit. Jadi Simpai ini pendiri Aditya Karate School. Itu kapan didirikan Pak? Oke, jadi Aditya Karate School atau bisa disingkat AKS. Ya, AKS itu saya dirikan tanggal 21 Februari tahun 2021. Wah, baru saja Pak. Keren ini. Cetas ya. Cetas. Sekarang ini jumlah murid sampai piro? Sing dhisik. Total. Kalau total jumlah kira-kira 100 aturan. Saya tidak usah ngomong tentang penghargaan ya. Kenapa? Wis iso ditebak kalau modelnya kayak gini ini kalau nggak pakai gini kayak Aldebaran. Kayak artis lah. Itu kan sabu hitam juga. Oh iya betul. Blackbird. Jadi AKS bentuk tanggal 21 Februari 2021 resminya padahal sebelumnya sebelumnya kita trial sejak saya tahun 2015 itu saya sudah mengadakan latihan privat khusus kata sejak tahun 2015. Setelah itu lambat laun jadi gini Cak Pri sebetulnya itu lucu ceritanya kakaknya. Jadi Aditya Karate School itu dibentuk sama keadaan sebetulnya. Keadaannya bagaimana itu? Keadaan pandemi corona Cak Pri. Karena gak mari-mari itu jadi wong tua, jadi banyak orang tua yang mengeluh anaknya ini tidak ada kegiatan. Sudah sekolahnya daring, kegiatan ABCDFG juga daring juga. Jadi harus ada kegiatan ya. Ada kegiatan yang positif. Oleh karena itu banyak
banyak nih teman-teman wali-wali atlet itu yang usul kasih saran. Simpe Adit coba kok diberikan kami jam anak-anak yang baru itu. Iya. Enggak ngurusi sing prestasi ya. Enggak cuma ngurusi yang prestasi aja gitu. Jadi yang dimaksud Simpe ini tadi ibu-ibu itu bilang bahwa kita fundamentalnya Pak yang bayi-bayi yang kecil-kecil usia TK minimal. Usia TK minimal. Jadi mereka itu diberikan pembekalan ya. Jadi akhirnya terbentuklah yang namanya Aditya Karate School yang memang saya lebih menekankan pada pembentukan karakter. Jadi Aditya Karate School Fundament. Ya, sudah iya. Ini memang bertujuan secara fundamental teman-teman. Akhirnya sampai saat ini kurang lebih 100 atlet. Dengan yang kelas yang school sama kelas yang privat. Oke. Ya. Sedikit saya minta bocoran. Oke. Prestasi dalam waktu dekat kemarin apa? Prestasi dari tahun 2021 aja. Ini tahun 2021 kemarin bulan Mei kita juara 1 virtual online UNS Universitas 11 Maret Solo nasional. Keren. Iya. Jadi Simpe ini orang yang sangat hebat teman-teman ya. Itu juara apa umum? Juara umum 1, bukan cuma juara loh ya, itu juara umum. Jadi ya. Juara umum 1 yang pastinya dari AKS yang katanya tadi itu Simpe ini kan senengannya ngomongnya yang rendah ya. Karena keadaan duduk Simpe ini memang ya orangnya seperti ini tapi beliau di situ. Asli ini sombong. Iya, tapi kan publik itu tidak boleh tahu kalau saya sombong ya, Jadi nggak boleh ya. Enggak. Simpe ini orang yang humble teman-teman. Ya, jadi tapi ketika beliau mendidik muridnya untuk berlatih karate ya harus tegas ya. Iya. Karena wajib itu. Tegas itu adalah salah satu pondasi untuk karate. Keras dan bukan kasar. Keras, tegas, keras. Tidak boleh lunak ya. Nah, enggak boleh kita karate soalnya. Karena background itu saya masih cerita tentang AKS. Ya. Dia ini juga salah satu owner di bisnis kuliner di Jombang itu namanya Omah Kopi. Wis aku mikirno bisnisnya Simpe Adit iki ngeluh. Ya. Simpe Adit itu kok artis ya. Kan cekelane. Paling mek diletok fashion show dada-dada hilang. Tapi yang paling sering kita temuin di dojo. Sama di warung. Iya, di warung. Di warung dojo masih tiap hari. Jadi kalau lebih banyak waktu sebenarnya di dojo ya. Jadi Pak, aku lihat ini apa Pak ini Pak di depan ini Pak? Nah ini karya ini. Karya. Saya lihat ini karya ini ya. Nah jadi kita baca ini karate kata itu apa Pak? Nah karate kata itu di dalamnya berisikan seluruh jurus-jurus karate atau kata pada karate Shotokan kalau yang ini Capri. Ini sebetulnya ada 3 jilid. Ini jilid yang kedua. Ada jilid 1. Volume ini ya? Ada volume 1, ada volume 2, ada volume 3 ini yang kayak contoh air ya. Sumbung-sumbung nemen. Wong Surabaya jancuk aja nih. Iya. Kerjaannya maki ya penulis ya sembarangan ya. Iya. Iki lho. Volume 2. Iki gurung buku nang ngarep iki. Iki legend iki gambare iki. Ini adalah Simpe Kuat ya. Jadi beliau ini adalah tidak lain adalah juga menjadi Simpe. Iya. Simpe Adit ya. Jadi Simpenya Simpe Adit. Simpenya Simpe Adit betul. Jadi dia juga menjadi salah satu legend untuk di Jatim. Bahkan Indonesia ya, nasional ya. Ini kebetulan beliau lagi ada berhalangan ya. Jadi belum sempat tampil. Jadi karate kata ini kembali lagi ke bukunya. Karate kata ini dasar-dasar ya. Enggak dasar juga, tapi dari kata dasar sampai kata pertandingan. Kata itu apa sih? Kata itu jurus. Seni. Iya, seni atau kerangkaian. Ini ada gambar. Mungkin bisa dikasih lihat nanti sama rekan-rekan bola-bola di sini kayak apa. Nanti saya kasih lihat teman-teman ya. Nah, mungkin bisa di Capri yang mau komen dan yang mau ngeklik loncengnya Capri bisa saya kasih nih ke Capri, langsung ke Capri. Ya, rekan-rekan ya. Pokoknya sing subscribe
sama bunyikan lonceng sama Capri dapat ini satu sama ini satu royokan. Wong loro tok rek. Jadi ini sebuah penghargaan bagi Sintek ya. Jadi ini itu buku mahal teman-teman. Ya. Tapi karena ini apresiasi yang Simpek Adit kasih ke teman-teman dan dipencet loncengnya sampai subscribe. Tapi bukan itu tujuan saya. Yang penting apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi manfaat ya. Jadi pastilah yang pastinya itu teman-teman itu tahu filosofi karate itu apa, betul. Perjuangan bagi Simpek itu apa ya, ternyata simple ya. Makanya kenapa selama ini aku mikir loh Rek, Simpek kok iso ngelakoni kok gini ya. Kenapa? Antep ya. Ternyata apa? Ternyata gampang. Bangun tidur lapo ae sampai turu meneh bangun tidur lapo ae dicatat tapi Capri aku mau lapo ae lho nganggur tidur itu didata ya itu yang bikin kita nggak maju ya tak pikir wanita gitu itu turun mana makanya lagu-lagu itu lah jadi yang berikutnya Pak ini Pak jadi wah ini saya bacakan teman-teman ya. Buku ini berjudul Guruku, Ayahku, Kakakku, Wat Prayitno. Menjadi manusia bermanfaat dalam segala aspek kehidupan. Di sini lagi Aditya Harja Nenggar maneh. Ada wong liyane ta. Iya. Perasaane kerjaane dipek kabeh. Tapi ya, oke. Bukan saya tidak menilai dari hasil. Ini luar ini salah satu ini adalah sebuah apresiasi ya, apresiasi yang Simpek Adit berikan kepada seorang guru, kepada seorang ayah dan seorang kakak. Siapa ini yang ada di sini? Oke. Beliau adalah guru saya, ayah saya, sekaligus kakak saya. Ini buku ini buat saya adalah masterpiece. Masterpiece-nya Aditya Harja Nenggar adalah ini yang membentuk menginspirasi. Jadi kalau masalah prestasi saya dulu juara, terus sekarang saya jadi pelatih menciptakan para juara. Iya. Itu buat saya ya oke lah ya. Oke lah maksudnya itu hal yang baik lah ya. Tapi kalau buat saya pribadi ini adalah masterpiece-nya Simpek Adit itu ya buku ini. Gitu ya. Buku ini, bukan yang lain. Meskipun saya juga nulis buku ini, tapi buku ini menurut saya paling berkesan karena ini adalah cerita saya selama 27 tahun berkarate dengan Shinseikwa. 27 tahun. Jadi aku ingin merinding ya. Jadi kenapa? Ini sebuah pengabdian. Pengabdian dan juga rasa cinta. Jadi sebenarnya kita bilang kenapa di sini guruku, ayahku, kakakku. Ini kata-kata sing mendalam. Ya. Jadi dari sini ya saya enggak mau terlalu banyak-banyak ya. Kalau Anda ingin tahu ya gampang. Nanggone kolom description nih Bang. Ada kontak kami dan juga nanti saya kasih kontak personnya Simpek Adit ya. Ini juga bisa. Karena apa? Ini adalah legend karateka mungkin Indonesia ya. Tak lihat tadi di situ sebuah penghargaan dari Sydney ya. Iya, Sydney. Dari Australia. Betul. Jadi nanti sempat tak kasih tunjuk ya nanti teman-temannya. Jadi tak lihat itu ada sebuah penghargaan ya. Jadi saya melihat di sini mungkin buku ini sangat berkesan. Rasanya tidak hanya cerita dari Simpek Kuat di sini. Betul. Jika ada sedikit cerita tentang Simpek Adit berdua. Nah, jadi ini sih tak tanya, ini berapa lama jadi ini? Oke, gini aja ya Pak. Lagi jane lucu jancuk aslinya. Jadi gini. Ceritanya itu 2018. Aku ini ngopi Capri nang kampung. Ngopi nang kampung. STKIP. Makan di kantin guriku biasa ya. Ini sih jadi dosen apa jadi mahasiswa aja? Iya jadi dosen ya. Jadi mahasiswa kan juga lo. Ya enggak juga. Jadi di kantin sama teman-teman dosen. Iya. Saya itu ngomong, Capri. Iya. Rek, aku ini pengen memberikan sebuah apresiasi penghargaan sama Shinseikwa.
kira-kira apa ya rek ya? Mikir. Mikir saran ABCDFG apa lah. Iya. Saran ngene saran ngono lah. Ya apa nek ngene tak berada. Ya apa nek tak gek patung ae. Patung Liberty ta aja bos. Ya apa rek ngono. Akhirnya Disimboliskan ya. Disimboliskan. Saya tuh pengen memberikan penghargaan yang kekal, abadi. Nah, nek patung itu kan proses itu abadi aja amri. Di mana enggak abadi. Betul. Nek sing ngelari cilik pas latihan hancur. hancur. Diguyu wong aku itu. Betul. Diguyu akhirnya ketemu dengan rekan Pak Anton dan juga sebagai penulis ini, rekan dosen juga di SDKP di Prodi Bahasa Indonesia. Akhirnya gawe buku Pak Adit. Tercetuslah itu 2018, akhirnya tahun 2020 pas pandemi. Iya, pas pandemi ya. Selesai. Jadi ini buku ini saya kerjakan selama 2 tahun. Jadi keren ya teman-teman. Ternyata filosofi dari buku ini itu tadi berawal dari simpai maka tinggal patung. Pengen tinggal coba. Jadi ya iya. Mari ngono ternyata dia ini memang belajar menjadi Khairil Anwar. Nah, akhirnya kira-kira saran dari teman dosen Pak Anton itu. Jadi Khairil Anwar itu memang aku lali aku. Aku terakhir itu aku ndelok syair Bapak Sapardi bahwa mencintai dengan sederhana, sing lagi trending saat ini. Jadi di sini banyak filosofi ketika mungkin kehidupan, lebih cerita ke berkehidupan, bagaimana kita menjadi aspek orang yang baik aja. Gak perlu yang luar biasa berkehidupan. Jadi pastinya buku ini ya bukan masalah dari harga. Kalau kalian seorang karateka, kalian wajib memiliki ini buku ini ya. Kenapa? Karena ini adalah cerita sebuah legenda, cerita legend ini. Kenapa? Kamu tanya langsung Simpe, gak nemu cerita. Kau no. Wes gak nemu karena Simpe itu orangnya tahun kira. Lo profil. Iya. Jadi Simpe itu orangnya sederhana, ya. Sama kayak Mas Adit. Cuman Mas Adit ono songong sih. Iya. Soalnya jadi enggak baik. Nek gak songong kan gak apa. Enggak, tapi baik. Baik, orang ini baik ya. Saya bilang baik kenapa? Orang baik akan menciptakan orang baik. Amin. Ya. Jadi pesan saya Simpe Adit ya, tetap jadi pribadi yang membangun. Siap. Amin. Jadi tetap menjadi sebuah manfaat dan jadi sebuah lentera yang bisa menyinari sekeliling ya. Saya tidak bicara semuanya, sekeliling aja. Berarti aku dekat dengan Simpe ini saya juga merasakan sebuah manfaat. Di mungkin dari sini apa Pak yang mau disampaikan ke teman-teman ini Pak? Pesan-pesan Pak. Pesan saya mungkin buat rekan-rekan, dulur-dulur, arek-arek yang memang lagi di masa pandemi ini lagi sulit, lagi berat, tetap berkarya. Buat saya berkarya itu adalah sebuah hal yang wajib. Kalau apalagi yang buat yang anak-anak muda, remaja, yang dewasa itu kayak saya aja berkarya, apalagi kalian yang masih muda berkarya. Dari mana caranya? Tadi itu temukan jati diri kalian, asah karyakan diri Anda sendiri, bukan karyakan orang lain, karyakan. Jadi intinya dimulai bergerak ya. Ingat pesan Simpe yang intinya kalian mumpung masih muda ya, manfaatkan karena waktu itu sesuatu yang paling istimewa. Betul. Kayak diputar. Tidak bisa sejarah. Dan buat sejarah untuk diri kalian sendiri. Betul. Ya jadi yang Simpe tadi sampaikan, sejarah yang kalian buat adalah bangun tidur, lakukan positif sampai Anda tertidur kembali, catat. Yang Simpe sampaikan mau tambah apa mau kurangi ya gampang ya Pak ya? Iya gampang. Masuk pegel betul ngapik Pak ya? Berarti orang cantik ya pegel ya Pak? Pegel loh, jahat itu pun juga baik loh kadang-kadang. Iya. Betul ya? Betul. Iya, jahat pun juga baik kalau kita jahatnya memang untuk kebaikan kita, tapi oh iya ya gitu ya. Yang memang itu sing sampean bilang orang jahat itu ada kalanya baik Pak. Saya pernah melihat dan itu ternyata nyata. Biasanya sing didatengin cewek-cewek cantik sama ini itu BTS Pak. Betul ya?
Betul. Tapi intak lihat wong itu biasa ya cenderung mohon maaf ya tidak good looking kan. Tapi dia ini tadi kejar-kejaran wong. Ternyata siapa dia, Pak? Siapa? Copet. Loh, Iki mang cerita-cerita iki, Pak. Kita mau. Itu bahwa wong jahat itu kadang ngapi. Apa? Kenapa api? Lu dia duit lebihan, masih tidak good looking, youtuber. Lupa. Saya copet. Guyon. Jadi tetap diingat pesan Simpak ya. Mungkin terima kasih Pak atas waktunya Pak ya. Karena Simpak ini sibuk, jadi masih banyak session-session yang akan dilakukan lagi. Kalau memang cocok ya kita ngobrol sama Simpak. Tanya-tanya mungkin dari di kolom komentar ya Pak ya. Kolom komentar. Jadi Tapi saya pengen lihat warungnya, monggo nanti. Jadi kita akan berkunjung di Oma Kopi 2 ya. Jadi tetap semangat dan juga sukses selalu teman-teman ya. Saya akhiri dulu video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.